Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya sebagai Coach Rosi Fitriani dan Coach pada saat ini adalah Ibu Helmiwati akan mencoba untuk melakukan coaching dengan alur Tirta. Sinopsisnya pada dialog ini terjadi sewaktu saya dan Koci itu melakukan melihat Koci melaksanakan pembelajaran di kelas, sehingga pada saat itu kami melakukan coaching sehingga pada saat kesempatan itu maka kami akan melakukan dialog seputar dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Koci pada saat itu. Baiklah, kami akan mencoba melakukan dialog. Selamat siang Ibu Helmi. Selamat siang juga Ibu Ros. Mudah-mudahan dengan pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi, Ibu tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat, juga tetap komitmen untuk memajukan dan mencerdaskan anak bangsa. Ibu Helmi, tadi barusan kita telah melakukan pembelajaran dan saya yang dipercaya rekan sejawat untuk melakukan sebagai supervisor pada kesempatan ini. Saya itu ada beberapa temuan-temuan mungkin saja dapat meningkatkan dan memajukan serta kompetensi yang Ibu miliki, tapi ini umpan baliknya bukan untuk menjatuhkan tetapi sifatnya adalah membangun. Mudah-mudahan Ibu Helmi dapat menerimanya karena lebih awal kita untuk merubah sistem pembelajaran yang telah biasa kita lakukan itu akan lebih baik. Karena apa? Karena semakin hari zaman itu semakin canggih, sehingga pembelajaran yang kita berikan kepada siswa kita itu juga semakin lebih baik dan semakin beraneka model pembelajaran atau metode yang akan kita sampaikan kepada siswa. Apakah Ibu Helmi saya boleh memberikan masukan atau memberikan umpan balik dengan apa yang telah Ibu Helmi lakukan pembelajaran barusan terhadap siswa kita? Oke, Ibu Ros, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah diberikan masukan dan umpan balik. Itu akan menjadi motivasi saya untuk kedepannya memperbaiki pembelajaran saya yang saya rasa gagal, mungkin kurang berjalan dengan baik, dan juga mungkin tidak bisa mengaktifkan anak semuanya dengan aktif. Ada 1-2 orang anak yang belajar yang pasif. Di sini saya juga minta bantuan dari Ibu, ada masukannya untuk perbaikan saya pembelajaran ke depannya. Nah, ya, terima kasih Bu Helmi. Saya sangat berterima kasih karena Ibu Helmi itu sangatlah transparan dengan menerima apa yang telah saya sampaikan. Baik Bu Helmi, dari pembelajaran yang telah Bu Helmi lakukan tadi, bagaimana perasaan Ibu saat melihat murid-murid pasif di kelas? Begini ya Bu Rosi, tadi saya melihat murid yang pasif dalam pembelajaran. Perasaan saya merasa khawatir, juga sangat sedih.
Dan lebihnya lagi saya merasa kecewa. Berarti saya ada kurangnya dalam pembelajaran kali ini. Dan saya takutnya murid tersebut akan tertinggal dalam pembelajaran kelas dan pembelajarannya bisa jadi tidak tuntas. Itu yang saya rasakan, Ibu. Ibu merasakan ada siswa yang pasif dan juga khawatir bahwasanya murid itu nanti akan merasa tertinggal dalam pembelajaran baik di kelas maupun nanti pembelajarannya tidak tuntas, ya Bu. Untuk itu kira-kira apa faktor yang menyebabkan murid Ibu pasif di kelas itu, terutama selama pembelajaran dengan Ibu? Ya, setelah saya pelajari Bu, anak tersebut bukan pasif pada jam Ibu masuk sekarang ini saja. Berhari-hari ke belakang, anak tersebut masih juga pasif dalam pembelajaran. Makanya saya perhatikan, sudah beberapa hari saya perhatikan, dan saya tanyakan pada teman dekat rumahnya. Setelah ditelusuri, dilihat ada banyak faktor yang menyebabkan murid tersebut pasif di kelas. Salah satunya karena murid tersebut merasa tidak percaya diri, dan faktor lainnya masalah ada di lingkungan di rumahnya. Tadi Ibu menyampaikan bahwa faktor pasifnya itu diakibatkan oleh anak kita ini kurang percaya diri dan juga dia ada faktor masalah lingkungan di rumahnya. Karena ada faktor kondisi di lingkungan rumahnya, bagaimana kondisi belajar murid kita ini di rumah, Bu? Dengan saya memperhatikan beberapa hari itu, Bu, setelah saya tanya-tanyakan juga sama orang tuanya tersebut, orang tua anak tersebut, beliau mengatakan bahwa anak tersebut sering bermain di rumah dan tidak mau belajar. Tapi orang tuanya juga berkata kemungkinan ada kesalahan juga dari beliau sebagai orang tua, karena beliau tidak begitu memperhatikan anaknya dalam belajar. Itu kata orang tuanya, Ibu. Maaf ya Bu Helmi, barusan jaringan agak terganggu karena cuaca lagi kurang bersahabat. Jadi tadi Ibu menyampaikan bahwasanya kondisi belajar di rumahnya sudah Ibu tanyakan sama orang tuanya. Kemudian orang tuanya juga mengatakan bahwa dia sering bermain di rumah dan tidak suka belajar. Karena kalau tidak belajar di sekolah di sekolah pasif, di rumahnya juga tidak belajar. Udah tahu kita bagaimana ujung-ujungnya, ya Bu. Jadi kita berharap anak-anak kita ini bagaimana dia mau belajar di sekolah dan bersifat aktif, juga mau belajar di rumah. Jadi dia bukan hanya belajar di rumah saja, tetapi dia juga harus belajar di sekolah, lebih-lebih di sekolah. Kemudian ditambah lagi belajar di rumahnya. Kemudian apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid kita itu agar dia nanti lebih aktif lagi belajar? Kalau belajar dari pengalaman, dengan melihat sifat dari murid tersebut, dan saya mempelajari permasalahan dari murid tersebut, saya berencana mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. Dan saya juga akan mengajaknya untuk ikut serta dalam tugas kelompok bersama murid yang lainnya dan temannya untuk mengajak murid tersebut aktif dalam kelompok.
Tadi Ibu menyatakan bahwasanya agar siswa kita ini menjadi aktif itu akan diikut sertakan dalam pembelajaran berkelompok, kemudian juga akan diajak dia berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. Itu adalah salah satu rencana yang bagus yang dapat Ibu lakukan nantinya. Kemudian mudah-mudahan anak kita ini nantinya ada perubahan, kita lihat nanti ya Bu. Ya. Kemudian bagaimana cara Ibu untuk berkoordinasi dengan orang tua tersebut, dengan orang tua siswa kita tadi? Rencananya untuk cara berkoordinasi dengan orang tua tersebut, dengan anak murid anak tersebut, saya akan mencoba menjadwalkan pertemuan rutin dengan orang tuanya, bisa untuk membahas perkembangan murid, belajar murid tersebut untuk ke depannya. Itu adalah rencana yang akan Ibu lakukan, yaitu Ibu akan berkoordinasi dengan orang tua sehingga Ibu nanti akan menjadwalkan pertemuan rutin untuk perkembangan belajar murid kita tadi. Itu adalah salah satu rencana yang hebat, yang baik. Itu juga untuk kemajuan siswa kita tadi yang tidak aktif di waktu belajar. Ibu Elmi, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa akan melakukan atau menjadwalkan pertemuan rutin dengan orang tua dan serta juga membahas perkembangan murid kita tadi. Apa rencana Ibu ke depannya untuk membantu murid kita ini? Rencana saya untuk kedepannya, Bu, untuk membantu murid tersebut untuk supaya aktif dalam pembelajaran, saya berencana mengajak murid tersebut berbicara empat mata atau dari hati ke hati. Iya. Kemudian pada kesempatan itu saya akan memberikan arahan positif kepada murid tersebut agar dia lebih aktif dalam pembelajaran selanjutnya. Itu rencana saya ke depan. Rencana apa yang akan Ibu lakukan? Tadi Ibu menyampaikan bahwasanya Ibu akan mengajak murid ini untuk berbicara empat mata atau biasanya face to face. Jadi kita dengan Ibu dengan murid melakukan berbicara sehingga nanti dia ada timbul rasa percaya dirinya. Sehingga nanti dengan kita berbicara langsung itu juga dapatlah chemistry atau nampak kita dekat dengan siswa itu ya Bu? Ya, itu tujuan saya untuk melakukan bicara empat mata itu, Bu. Biar dia saling terbuka dengan kita sebagai gurunya gitu. Iya, itu memang bagus apa yang telah Ibu itu adalah rasa tanggung jawab Ibu sebagai guru. Kemudian kapan rencana tersebutnya akan Ibu laksanakan? Untuk rencana pelaksanaannya, setelah saya lihat-lihat waktu untuk kedepannya dan juga pembelajaran anak ini, saya berusaha untuk melaksanakan secepatnya. Makanya saya akan merencanakan minggu depan sudah bisa dilaksanakan. Tetapi sebelum saya berbicara empat mata dengan siswa ini, saya akan mengadakan berkoordinasi dulu dengan orang tuanya. Itu rencana saya untuk kedepannya. Itu juga adalah salah satu bentuk tanggung jawab Ibu terhadap siswa kita, yaitu Ibu berencana untuk melakukan empat mata dengan siswa kita tersebut, tapi terlebih dahulu karena rasa tanggung jawab kita tadi, Ibu akan melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada orang tua. Tapi kadang-kadang Bu, kadang-kadang orang tua ini tidak mau menerima kelebihan pada siswanya kadang-kadang, tapi sebagian besar itu kita lihat orang tua itu menerima apa yang kita sampaikan. Dia terbuka sehingga dia menerima
dan bisa meningkatkan lagi perhatiannya kepada siswa sehingga siswanya atau anaknya ini dapat belajar lebih giat lagi untuk ke depannya. Ibu, baiklah, langkah Ibu sudah tepat. Mudah-mudahan dengan pendekatan yang Ibu lakukan ini akan merubah pembelajaran murid kita sehingga pertemuan kita ini untuk dapat mencari solusi. Tinggal lagi kapan Ibu mau melaksanakan atau mengimplementasikan rencana serta tanggung jawab Ibu tadi. Nanti mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya saya mendapatkan kabar yang lebih baik dari Ibu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan kondisi yang telah Ibu rencanakan tadi ada peningkatan bagi siswa kita nantinya. Amin. Terima kasih doa Ibu. Dan terima kasih juga atas waktu yang sudah Ibu luangkan. Sudah mendengarkan keluh kesah saya sebagai guru di kelas, dan semoga kita sehat selalu dan sampai jumpa dengan Ibu di lain waktu. Sama-sama Ibu, namanya kita sama-sama berkolaborasi sehingga kita sama-sama bisa meningkatkan lagi bagaimana selama ini kita mengajar, bagaimana siswa kita di kelas. Mudah-mudahan nanti Ibu, apapun itu kita selalu bisa menjadi solid dan karena kita satu tujuan dan satu niat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih Ibu Elmiwati. Mudah-mudahan coaching kita kali ini diridhoi Allah dan kita mendapatkan syafaatnya, kita juga bisa mendapatkan manfaatnya, juga kita bisa lebih maju lagi dan anak-anak bangsa kita semakin cerdas. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas yang kedua ini kami akan mencoba mempraktekkan coaching alur tirta. Saya sebagai coach dan Ibu Rosi sebagai coachi. Kami akan membahas di sini tentang masih dalam pembelajaran anak yang kurang menarik di dalam pembelajaran. Ceritanya skenario coaching yang kedua ini yaitu antara guru dengan menceritakan siswanya yang kurang menarik perhatiannya dalam pembelajaran sehingga pada saat coaching itu dilakukan sehingga mendapatkan satu solusi dengan menggunakan alur tirta. Baiklah, kami akan mencoba coaching yang kedua. Kita mulai ya Ibu Helmi. Ya, Bu Rosi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Rosi. Bisa saya minta waktu Ibu sebentar? Bisa Ibu. Ya, ada apa Bu Rosi sekarang? Apa yang bisa saya bantu untuk sekarang ini? Begini Bu, saya waktu pembelajaran berlangsung itu di kelas, siswa saya rasanya kurang menarik sehingga dia dengan dunianya sendiri Bu. Ada yang menggambar sambil saya mengajar, ada yang bercerita dengan temannya. Setelah saya lakukan tindakan hanya sebentar dia berhenti dengan dunianya, tapi akhirnya dia diulang kembali dengan aktivitas di awalnya tadi Bu. Jadi saya selama ini rasanya masih kurang menarik dalam pembelajaran sehingga perhatian siswa di kelas itu menjadi kurang. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya Bu dalam mengelola kelas
tersebut, sehingga siswa saya itu memberikan perhatian sehingga apa yang saya sampaikan sampai kepada anak-anak saya, Bu. Oh, bagus sekali Bu Rosini ya, sudah bisa merefleksi dirinya sendiri. Di mana kekurangan Ibu Rosi merasa kurang memberikan pembelajaran yang menarik pada siswanya, sehingga siswanya tidak merasa selama ini tidak tertarik dengan pembelajaran Bu Rosi. Berarti Bu Rosi sudah merefleksi diri sendiri. Dan sekarang tadi Bu Rosi mengatakan Bu Rosi mau meningkatkan kompetensi tersebut dalam pembelajaran sehari-hari. Sekarang apa tujuan Ibu Rosi untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Meningkatkan kompetensi pribadi, terutama dalam melaksanakan pembelajaran, Bu. Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, dan yang lebih penting lagi, Bu, itu adalah kelas yang menyenangkan bagi siswa saya, Bu. Karena selama ini rasanya bagi siswa itu masih kurang menyenangkan kelas saya, Bu. Itu rencana Ibu Rosi yang paling bagus untuk meningkatkan daya tarik anak untuk belajar dan semangat anak, dan meningkatkan apalagi ketuntasan anak dalam belajar. Itu sudah ada dalam diri Ibu Rosi sendiri yang akan Ibu Rosi kembangkan. Cuma sekarang apa yang sudah Ibu Rosi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Iya Bu, untuk mencapai tujuan yang saya inginkan itu, Bu, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang memberikan hasil yang efektif, efisien, yang bonafit, sehingga masih belum rasanya menyenangkan kelas kami itu, Bu. Oh, berarti Ibu Rosi selama ini sudah mencoba dengan berbagai metode pembelajaran. Tetapi masih belum juga kelihatannya anak tertarik dalam belajarnya. Iya, Bu. Kira-kira menurut Ibu Rosi, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangan yang saya rasakan, Bu, atau yang saya alami saat ini, yaitu saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Ini yang paling sangat urgen bagi saya, Bu. Karena setiap ditegur, berhenti sebentar, ulang lagi, ditegur, didekati, masih aja. Jadi sehari-harinya itu rasanya dia ke sekolah itu hanya berbicara di saat pembelajaran, apalagi di saat-saat istirahat udah maklum, udah lumrah ya Bu. Tapi yang bagi saya itu yang sulit itu adalah pembelajaran berlangsung, dia suka berbicara dengan temannya itu, Bu. Iya, permasalahan Ibu Rosi ini sebetulnya bukan permasalahan sudah umum kita menghadapinya. Tetapi walaupun sudah umum, kita kan tetap juga harus bisa memperbaiki dan merubah cara pembelajaran anak tersebut. Dan Ibu Rosi tadi sudah mencari berbagai dan melakukan berbagai metode dalam pembelajaran, tetap juga belum berhasil. Dan siswa masih tetap seperti itu. Sekarang mungkin Ibu Rosi membutuhkan yang lain. Kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Bagaimana yang saya butuhkan itu, Bu, bagaimana strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara di saat pembelajaran ini berlangsung, Bu. Bagaimana caranya, strateginya? Jadi Ibu membutuhkan strategi untuk bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Bagaimana kalau kita terlebih dulu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung itu, Bu?
kita pahami terlebih dulu, kita pelajari siswanya terlebih dulu, apa penyebabnya dia suka berbicara dalam pembelajaran. Apakah karena mereka tidak memahami materi yang kita ajarkan, atau mungkin karena mereka bosan dengan kita, atau juga mungkin mereka ingin menarik perhatian kita. Mungkin dia kurang perhatian di rumah, jadi dia ingin menarik perhatian kita di sekolah. Iya Bu, kadang-kadang kita menyampaikan materi itu Bu, kadang-kadang dia paham, kadang-kadang tidak, tapi lebih banyak tidak pahamnya dan tidak mengertinya. Kemudian saya pikir Bu, karena mereka itu tidak memahami pelajaran yang saya sampaikan Bu. Menurut saya, rasanya dia itu tidak memahami materi pelajaran yang saya sampaikan. Oh begitu Ibu, berarti Ibu sudah merasa diri kesalahannya pada diri kita sebagai guru. Berarti Ibu belum optimal dalam memberikan materi pembelajaran selama ini. Lalu sekarang apa rencana Ibu ke depannya dalam memperbaiki permasalahan tersebut, karena sudah Ibu merasa bahwa ada kekurangan dari diri Ibu sendiri? Iya Bu, karena itu adalah suatu permasalahan yang sangat urgen, saya sudah berencana Bu untuk ke depannya memberi penjelasan yang bervariasi dan menarik pada siswa itu, dan saya juga berencana menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak bosan Bu. Kan kadang-kadang saya menggunakan hanya satu metode dalam pembelajaran sehingga membuat siswa saya itu kurang perhatian terhadap pembelajaran yang saya berikan. Tetapi saya sudah berencana Bu akan melakukan metode yang bervariasi. Rasanya metode ini mungkin bisa mengurangi siswa tidak bosan selama pembelajaran berlangsung Bu. Baik Bu, itu rencana Ibu yang paling bagus. Sudah mau berusaha untuk melakukan perubahan, terutama terlebih dulu perubahan untuk diri sendiri. Itu rencana Ibu yang sudah bagus, yang untuk kedepannya untuk memajukan pembelajaran anak di kelas. Lalu kapan rencana Ibu mulai melakukan perubahan tersebut? Rencana saya untuk melakukan perubahan itu secepatnya Bu. Rencana saya untuk dilakukan besok agar saya dapat merubah pembelajaran di saat pembelajaran saya berlangsung. Jadi minggu besok saya sudah berencana Bu untuk melakukan metode pembelajaran yang bervariasi itu Bu. Mantap Ibu Rosi. Bagaimana pepatah, lebih cepat lebih baik. Apakah Ibu membutuhkan orang lain dalam memberikan referensi metode pembelajaran bervariasi kira-kira? Saya rasa saya butuh juga Bu, karena ada beberapa saya kurang di bidang IT, sehingga saya butuh operator untuk membantu rencana yang telah saya ingin lakukan, sehingga operator ini dapat membantu saya di bidang IT, karena masih beberapa IT ini belum saya kuasai Bu. Kemudian lagi saya juga meminta tolong dengan operator untuk mencarikan model-model pembelajaran yang rasa-rasanya menarik bagi siswa di internet. Oke. Itu rencana Ibu yang sangat bagus. Kita memang perlu dulu berkolaborasi dengan teman kita sejawat di sekolah. Kita manfaatkan kombel kita yang ada di sekolah. Dan dengan saling berbagi dengan teman itu, maka kita akan mendapatkan banyak masukan dan bantuan dari teman-teman kita sejawat di sekolah. Mudah-mudahan teman-teman Ibu bisa diajak bekerja sama dan bisa membantu Ibu dalam membantu menghadapi pembelajaran di kelas.
Oh, cukup sampai di sini kali ya, Bu Rosi. Oh, kita tadi sudah Ibu Rosi sudah mengemukakan apa keluhan Bu Rosi dan sudah kita bicarakan, dan kita sudah dapat mengambil kesimpulan ada tindakan yang akan Ibu Rosi lakukan untuk kedepannya, yaitunya untuk melakukan perubahan dengan cara mencari model-model pembelajaran yang bervariasi yang akan menarik bagi siswa. Mudahan ini ke depannya dapat Ibu Rosi implementasikan strategi tersebut dan memberikan hasil yang baik nantinya. Iya Bu, mudah-mudahan saya nanti komitmen dengan apa yang telah saya rencanakan Bu, dan mudah-mudahan kesulitan yang dirasakan oleh siswa saya nanti teratasi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya. Saya tahu Ibu sedang banyak pekerjaan, tetapi Ibu masih bisa meluangkan waktunya untuk saya, karena saya itu apresiasi yang sangat bagus sekali, karena Ibu mau berbagi dengan saya, sehingga saya nanti bisa melakukan apa yang telah kita bincangkan dan bisa saya realisasikan nanti dalam kehidupan sehari-hari di kelas, kemudian juga bisa saya lakukan nanti di luar kelas Ibu, dan saya juga akan berusaha belajar menggunakan IT di setiap pembelajaran dilaksanakan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Rosi sudah mempercayakan kepada saya untuk bercerita keluhan Ibu. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu dengan masalah yang lebih bagus. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu.